Ya, sadar nggak kalau kehidupan dewasa itu sebenarnya kita cuma beralih dari satu keputusan ke keputusan lainnya. Dari satu yang kita tentukan ke hal yang kita tentukan lainnya. Tapi Anda setuju nggak sih? Karena terkadang keputusan yang kita buat itu sangat-sangat sulit dan kadang-kadang malah membuat kita menyesal ya. Namun bagaimana itu semua bisa membawa kita kepada kebahagiaan yang hakiki? Selamat pagi Smart Listener, selamat hari Jumat kembali dan Tasya Rustama akan menemani Anda di kesempatan pagi hari ini dalam program Smart Happiness. Kita akan membahas sebuah topik yang menarik, making decision. Why it's so hard? Kenapa itu sangat sulit? Terkadang sangat sulit dan terkadang mudah banget begitu ya. Kita akan bahas bersama dengan motivator nasional leadership and happiness, Pak Arfan Pradiansyah. Selamat pagi Pak Arfan. Selamat pagi Tasya, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Pak Arfan gimana? Kayaknya rada beda nih ya backgroundnya ya. Ya. Kabar saya baik, luar biasa. Saya sekarang sedang live dari Library Pupuk Kaltim Hmm, di Bontang. wow, dari Kalimantan bisa terhubung langsung ke Jakarta luar biasa. Pak Arfan, kita mau bahas topik yang menarik ini karena kita sebagai manusia, apalagi orang dewasa begitu ya, nggak akan Ya, jauh-jauh dari yang namanya mengambil keputusan. Ada keputusan satu, udah selesai, bahkan belum selesai, udah harus mengambil keputusan lain ya. Namun sebelum kita bahas itu, kita bahas dulu lagu pembuka tadi yang enak banget mengawali pagi hari ini, Pak Arfan. Silahkan. ya terima kasih banyak Tasya ya. Jadi ini lagu mengenai orang yang nggak bisa ngambil keputusan gitu. Ya, sampai kemudian sudah berhubungan sekian lama, kemudian akhirnya ditanya oleh kekasih, mau dibawa kemana nih hubungan kita nih? Hmm. Jika kamu terus menunda-nunda dan tak pernah nyatakan cinta, ini mau dibawa kemana nih gitu ya. Jadi nggak jelas ini maunya apa gitu. Ini adalah sebetulnya bukan hanya masalah dalam percintaan ya, tapi Mm-mm. ini masalah kita semua, di mana kita itu seringkali sulit gitu untuk mengambil sebuah keputusan gitu. Dan ketika kita sulit mengambil keputusan, maka hidup kita menjadi terombang-ambing gitu. Padahal hidup itu kan sesungguhnya adalah terjadi dari satu keputusan ke keputusan yang lain gitu Tasya. Mhm. Setiap hari kan kita harus selalu ngambil keputusan kan, mulai dari Yes. pagi ini coba. Apa keputusan yang sudah Tasya ambil pagi ini? Memutuskan pakai baju yang mana? Ah, iya kan? Mau pakai baju apa Hmm. gitu ya, terus mau ke kantor naik apa, terus lewat mana, nanti pertama ke kantor ngerjain apa, Hmm. nanti mau meeting sama siapa, nanti makan siang mau makan siang di mana, sama siapa gitu kan. Yes. Jadi hidup ini adalah sekumpulan keputusan. Mulai dari keputusan yang minor sampai yang mayor, mulai dari keputusan yang rutin sampai hal-hal yang khusus, hal-hal yang sangat spesial dalam hidup kita. Nah, kalau kita nggak bisa mengambil keputusan, ya pada akhirnya hidup kita akan terombang-ambing. Mhm. Nanti akan ditanya mau dibawa kemana ini hidup ini, gitu. Yang nanya nanti banyak orang gitu. Ini kamu mau bawa kemana nih hidup kamu nih gitu. Mhm. Itu Tasya. Oke, baik. Kita jeda dulu ya, Pak Arfan, untuk commercial break yang akan lewat. Kita masih akan membahas lebih detail seputar hal ini. Untuk Anda smart listeners yang mungkin mengalami hal yang serupa begitu ya. Ada sebuah keputusan yang sulit untuk Anda ambil, tapi kalau mau ngambil jalan ini, tapi konsekuensinya akan seperti ini, jalan yang ini konsekuensinya akan seperti ini. Biasanya apa sih yang Anda lakukan begitu ya smart listeners untuk bisa membuat keputusan yang tepat menurut Anda dan tidak akan Anda sesali? Ada nggak hal-hal khusus begitu ya? Apa harus meditasi dulu? Kalau misalnya Muslim sholat istikharah dulu begitu kan? Apa yang biasanya Anda lakukan sebelum Anda mengambil sebuah keputusan besar? Kita akan bahas. Anda bisa bergabung di 0812 11 12 959 atau via YouTube channel Radio Smart FM. Di Radio Smart FM ada live video di sana yang sedang berlangsung. Anda bisa bergabung bersama dengan kami. Kami jeda sejenak untuk satu commercial break berikut ini. Kembali Anda ikuti Smart Happiness bersama Arfan Pradiansa. Smart Listeners, Anda masih bersama dengan kami dalam program Smart Happiness dan kami masih membahas sebuah topik yang menarik di pagi hari ini yang sering sekali kita alami begitu ya dan juga sering mungkin Anda rasakan di setiap harinya karena
kita tidak jauh-jauh dengan mengambil sebuah keputusan di dalam kehidupan kita. Making decision, membuat sebuah keputusan, mengapa kadang itu sulit? Kita akan hubungkan itu ke dalam ilmu happiness begitu ya smart listeners bersama dengan motivator national leadership at happiness Pak Arfan Pradiansyah. Pak Arfan, kalau kita mau selami lebih dalam gitu ya, kadang kan kita sudah mengambil keputusan kayak secara otomatis aja, oh iya hari ini akan seperti ini, saya akan mengambil keputusan seperti ini. Kira-kira apa sih yang biasanya mendasari kita begitu ya Pak Arfan dalam mengambil sebuah keputusan kalau misalnya mau kulik lebih dalam lagi Pak Arfan? Ya, kita itu sulit mengambil keputusan. Itu seringkali kita menyangka ya, kenapa sih kok kita sulit mengambil keputusan? Karena kita tidak punya skills, tidak punya keterampilan dalam decision making, dalam pengambilan keputusan gitu. Sehingga akhirnya apa yang kita lakukan ketika kita tidak mampu mengambil keputusan? Ya kita ikut pelatihan, workshop, kita belajar mengenai bagaimana teknik-teknik decision making gitu ya. Tetapi ternyata setelah mengikuti workshop semacam itu tidak membuat kita menjadi lebih mudah juga dalam mengambil keputusan gitu. Kenapa? Karena kita tidak tahu sebetulnya yang sangat penting untuk mengambil keputusan itu adalah values. Jadi bukan tekniknya. Teknik itu bisa dipelajari gitu. Teknik itu bisa dilatih gimana cara mengambil keputusan. Tetapi yang membuat kita sulit itu bukan teknik-teknik itu sesungguhnya, tetapi adalah values. Kenapa kita tidak bisa mengambil keputusan? Karena kita tidak tahu values kita apa, nilai-nilai kita apa. Gitu. Kalau kita tahu nilai-nilai kita, apa yang penting? Nilai itu apa sih? Nilai itu kan apa yang penting buat kita. Kalau kita tahu apa yang penting buat kita, maka kita akan lebih mudah untuk mengambil keputusan gitu. It is not hard to make decision when you know what your values are. Itu Tasya. Jadi pertanyaannya apa yang penting gitu? Apa yang penting bagi kita gitu. Itu yang harus kita pahami dulu, harus kita eksplor dulu gitu. Baik. Tapi kadang-kadang begini Pak Arfan, dalam kehidupan nyata begitu ya, value yang kita miliki kadang ini bersinggungan dengan mungkin adanya kepentingan di sana, kemudian situasi dan kondisi yang tidak ideal. Ini seperti apa Pak Arfan untuk bikin semuanya tuh bisa sejalan? Ya values itu adalah apa yang penting bagi kita gitu. Kita mengambil keputusan itu selalu berdasarkan apa yang penting bagi kita. Itu yang namanya values. Values itu bukan apa yang kita katakan. Saya mau begini, saya mau begitu, bukan. Tapi apa yang penting bagi kita, yang kita lakukan itu. Dari apa yang kita lakukan itu akan kelihatan values kita apa. Misal, kalau misalnya pagi-pagi gitu ya, ada orang yang ngajak kita jalan pagi. Pertanyaan, kita mau nggak jalan pagi? Kalau values-nya kepada kesehatan, mungkin akan mau ya? Nah, apa yang seringkali membuat kita males jalan pagi kan? Misalnya atau lari pagi ya, bangun pagi habis sholat subuh kemudian diajak sama istri atau sama suami, yuk kita lari pagi yuk atau jalan pagi yuk. Aduh males gitu kan? Akhirnya apa? Nggak mau ikutan kita. Kenapa? Nah itu sesungguhnya apa yang kita lakukan itu menggambarkan values kita. Kita lebih memilih kenyamanan daripada kesehatan. Jadi berarti sesungguhnya values kita itu adalah kenyamanan. Ya, habis sholat subuh lebih enak tidur lagi lah, ngapain lari pagi gitu, jalan pagi ngapain gitu. Jadi sebetulnya dengan pilihan kita memilih untuk tidak olahraga, kita memilih untuk tidak jalan pagi, itu sudah menunjukkan bahwa values atau nilai yang paling penting dalam hidup kita itu bukan kesehatan, tapi kenyamanan. Nah, kira-kira begitu. Ya, contoh lain. Misalnya ada teman kita yang melakukan sesuatu yang melanggar integritas di kantor, melakukan kecurangan, melakukan sesuatu yang merugikan perusahaan. Pertanyaannya, apakah Anda melaporkan peristiwa itu atau Anda mendiamkan saja? Coba, kalau misalnya begitu, pilihannya apa? Kalau misalnya Tasya nih, misalnya ya, kita ambil contoh aja deh. Ada teman di kantor yang melakukan hal-hal yang melanggar integritas, merugikan perusahaan, tapi nggak ada yang tahu memang gitu. Apa yang Tasya lakukan? Berat ya Pak Arfan. Saya Values, value-nya, iya. values itu baru ketahuan kalau kita berada di persimpangan jalan. Iya. Ini berat, nah justru karena berat itu, so
we are in the crossroad gitu. Kita ada di persimpangan jalan. Nah, di situ sebetulnya akan ketahuan values kita apa. Nah, kalau Tasya berada dalam situasi seperti itu, apakah Tasya akan ya udah biarin aja lah, namanya juga temen. Ini teman baik saya nih, daripada nanti hubungan rusak. Atau Tasya melaporkan itu kepada manajemen. Saya akan laporkan sih Pak Arfan karena udah berhubungan integritas ya. Dengan resiko, Iya, dengan resiko hubungan jadi rusak. iya benar. Artinya apa? Ada dua values di situ. Yang pertama adalah persahabatan, yang kedua adalah kejujuran, kebenaran, integritas. Pilih mana? Ada banyak sekali orang yang kemudian memilih persahabatan. Ya udahlah, namanya juga teman, ya. Apa yang jadi masalah gitu. Nanti saya kehilangan teman satu udah banyak loh itu gitu. Akhirnya apa? Ya membiarkan gitu. Nah, di situ ketika kita ini berat. Memang yang namanya berat itu akan menunjukkan siapa Anda. Siapa Anda itu tergantung dari nilai yang Anda pilih. Jadi tadi kalau dalam contoh tadi, berarti Tasya lebih memilih integritas ketimbang persahabatan. Ya memang. Karena values itu ada values yang primer, ada values yang sekunder. Gitu. Integritas itu adalah termasuk values yang primer. Jadi apa sih nilai-nilai yang primer itu apa sih ya? Nilai-nilai yang primer itu adalah kebenaran, kebaikan, keadilan, cinta kasih, kebahagiaan. Gitu ya. Dan kalau boleh ditambah satu lagi yang sangat penting, kesehatan. Nah itu. Itu nilai primer. Nilai primer itu adalah nilai yang menjadi dasar moral, etika, kehidupan, dan sesuatu yang berlaku secara universal. Itu yang namanya nilai primer. Jadi harus kita utamakan nilai-nilai primer itu. Dan nilai-nilai primer itu berlaku lintas budaya, lintas waktu. Jadi timeless dia itu. Gitu ya. Nah, itu tadi. Kebenaran, kebaikan, keadilan, cinta kasih, kebahagiaan. Plus kalau boleh ditambah semuanya yang menyakup semuanya itu adalah yang namanya kesehatan gitu. Jadi misalnya pilih mana? Dan ini selalu yang namanya nilai itu selalu pilihan gitu. Ya, yang membuat kita sulit memutuskan itu karena kita nggak bisa milih. Karena menurut kita dua-duanya sama penting. Nah, kalau kita mengatakan dua-duanya sama penting berarti nilai dalam diri kita itu tidak mengakar. Gitu ya. Seperti tadi, pilih persahabatan atau pilih integritas. Wah, aku nggak bisa milih deh. Nah, itu nggak boleh begitu. Berarti nanti kita nggak bisa memutuskan karena kita nggak bisa memilih. Kita harus bisa milih. Persahabatan itu penting, tapi persahabatan itu adalah nilai sekunder. Gitu. Kebenaran, integritas itu nilai primer. Gitu. Jadi nggak boleh kalah, primer nggak boleh kalah gitu. Ya, kesehatan misalnya ya, mau pilih mana? Misalnya kita bekerja keras gitu untuk mencapai kesuksesan. Dengan resiko kita akan kehilangan kesehatan. Karena kita kurang tidur, kurang istirahat, terlalu stres yang berlebihan gitu ya. Pilih mana? Kalau saya tanya ke Tasya sekarang, ini mewakili smart listener ya dimanapun. Tasya pilih mana? Misalnya dapat pekerjaan yang mengharuskan kita lembur setiap malam sampai mungkin nggak tidur gitu ya. Dapat shift yang malam katakanlah gitu. Dan itu bisa mengganggu kesehatan. Tapi uangnya banyak gitu. Pilih yang mana? Saya pilih yang biasa-biasa aja sih Pak Arfan daripada kesehatan saya terganggu dan waktu keluarga habis. Artinya ada dua nih, ada kesuksesan, ada kesehatan. Kesehatan, yes. Ada dua pilihan selalu yang namanya orang yang sulit memutuskan itu selalu pilihan di hadapan matanya itu ada dua. Mau sukses atau mau sehat. Tasya seperti saya, kalau saya memilih kesehatan. Karena kesehatan itu nggak bisa dibayar oleh apapun. Berarti nilai yang kita pilih kan ketika kita memilih itu berarti kita menganggap sesuatu yang kita pilih itu lebih penting daripada sesuatu yang tidak kita pilih. Jadi kita memilih kesehatan, bukan kesuksesan gitu. Ya kalau bisa sih sebenarnya kalau bisa saya sukses tanpa harus menggadaikan kesehatan saya ya saya pinginnya dua-duanya. Tapi ketika nggak bisa milih nih, saya selalu dapat jam kerja itu di jam 10 ke atas, 10 malam, sehingga saya harus lembur sampai subuh. Misal begitu. Dan itu saya anggap ini sesuatu yang sangat berbahaya bagi kesehatan kalau dilakukan secara jangka panjang. Maka saya akan katakan, oke, saya pilih kesehatan. Nah, itu namanya nilai. Nilai itu adalah sesuatu yang kita anggap penting dari sesuatu yang lain. Yang akan kita menangkan ketika kita berhadapan dengan sesuatu yang lain. Itu Tasya. Baik.
Kalau di generasi saya, di pihak yang saya rasakan begitu ya, Pak Arfan dan smart listeners, beberapa dari Anda juga pasti merasakan, apalagi jadi seorang ibu begitu kan Pak Arfan. Ini sering sekali menjadi polemik ketika harus bekerja, tapi juga tidak bisa meninggalkan anak, tapi juga harus mengutamakan keluarga, tapi harus bekerja juga begitu kan. Ini kan akan menjadi sebuah hal yang dilematis begitu kan Pak Arfan. Betul. Karena ada value keluarga di sana, tapi juga tidak bisa dihilangkan bahwa perempuan tersebut juga mungkin menjadi salah satu tulang punggung di keluarga begitu kan. Ini kan dua hal yang berbeda. Bisakah Pak Arfan ketika tidak bisa untuk mengambil sebuah keputusan yang penting, kita jalan di gray zone atau zona abu-abu di jalan tengah? Apakah itu juga merupakan sebuah solusi dalam mungkin making decision yang tepat gitu atau baik, atau seperti apa Pak Arfan? Mohon pandangannya, tapi kita izin jeda dulu agar pembahasannya tidak terputus begitu ya. Smart listeners, tetap bersama dengan kami dalam program Smart Happiness karena ini menjadi sebuah topik yang menarik sekali. Anda bisa bergabung bersama dengan kami. Sudah banyak yang bergabung di kesempatan pagi hari ini. Pak Alex, Pak Ahmad Rifai, nanti akan saya bacakan ya. Dan kami harus jeda dulu sejenak. Smart listeners, tetap bersama dengan kami sekali lagi di 0812 11 12 959. Kita jeda.